Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-76. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, perlahan-lahan namun pasti, Laskar Sangkal Putung bersama-sama dengan prajurit-prajurit Pajang berhasil mendesaknya setapak demi setapak. Di kejauhan, Ki Sumangkar menggigit bibirnya. Ia melihat perubahan itu dan hatinya menjadi berdebar-debar pula karenanya. Wajahnya pun tiba-tiba tampak berkerut-kerut, sedang tanpa sesadarnya tangan orang tua itu segera menimang-nimang tongkatnya. Gumamnya, Untara dan Widura benar-benar seorang senopati yang limpat. Dengan cerdik mereka telah berhasil mengatasi gelar macan kepatihan yang garang itu. Mata orang tua itu semakin lama menjadi semakin suram. Kembali ia terlempar ke simpang jalan yang tak mudah dipilihnya. Ia tidak akan dapat melihat pasukan macan kepatihan hancur, dilanda oleh prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung. Namun kalau ia memasuki arena peperangan itu, maka apakah ia sampai hati pula membunuhi anak-anak muda Sangkal Putung yang masih baru dapat berlari-larian itu? Apakah aku harus meniadakan Angger Untara? Desisnya, tetapi perasaannya telah menolaknya. Tidak sepantasnya, katanya di dalam hati. Ki Sumangkar itu menjadi semakin bingung. Ia masih tegak di atas sebongkah tanah padas yang menjorok agak tinggi. Dari tempat itu, ia berhasil melihat keadaan medan dengan agak jelas, meskipun ia tidak mengira-ngirakan pusat-pusat daripada peperangan itu. Di induk pasukan, pertempuran berkisar di antara macan kepatihan melawan Untara. Induk pasukan itu kini telah menjadi semakin luas karena cara-cara Untara untuk membuat garis peperangan yang menguntungkannya. Di sayap kanan dari Laskar Jipang, Ki Sumangkar melihat keadaan pertempuran yang sulit bagi pasukan macan kepatihan. Semakin lama semakin sulit. Ia tidak tahu pasti siapa yang berada di sayap itu untuk melawan alap-alap Jolotundo. Namun karena ketajaman pengetahuannya mengenai peperangan itu, Ki Sumangkar segera menduga bahwa lawan alap-alap Jolotundo pasti mempunyai beberapa kelebihan daripadanya. Mungkin Widura sendiri, gumamnya. Orang itu pasti tidak berada di sayap yang lain, sambungnya sambil melihat sayap kiri pasukan Jipang itu. Ki Sumangkar mula-mula melihat keuntungan dari pasukan Tohpati, tetapi kemudian ia pun melihat perlawanan yang gigih dan bahkan semakin lama menjadi semakin sulit bagi pihak Jipang. Hati orang tua itu pun menjadi gelisah. Setiap kemenangan pihak Pajang telah menyentuh hatinya, seperti sepercik api yang menyentuh perasaannya. Semakin banyak menjadi semakin panas, dan bahkan kemudian terasa seolah-olah sebongkah bara telah menyala di dalam dadanya. Kasihan Raden Tohpati, desahnya. Betapapun kebimbangan bergelora di dalam batinnya,
Namun akhirnya Ki Sumangkar itu tidak juga dapat membiarkan kekalahan demi kekalahan melanda pasukan murid kakak seperguruannya. Karena itu, berkali-kali terdengar ia berdesah, kemudian menggeram. Wajahnya semakin lama menjadi semakin tegang, dan orang tua itu menjadi semakin kuat menggenggam senjatanya. Ketika ia mendengar orang-orang Pajang bersorak, seakan-akan dirinya lah yang disorakinya, seorang tua yang tidak berarti dan tidak tahu diri. Di dalam arena pertempuran itu sendiri, Sono Keling terpaksa melihat kenyataan bahwa adik Untara yang bernama Agung Sedayu itu benar-benar seorang anak muda yang tangguh, anak muda yang lincah dan cekatan. Geraknya kadang-kadang terasa aneh dan membingungkan. Sebenarnya lah, Agung Sedayu mempunyai cara yang khusus dalam olah pertempuran. Ia tidak saja mempergunakan unsur-unsur yang dipelajari dari gurunya, dari ayahnya, dari kakaknya, dan dari pengalamannya yang sedikit itu. Tetapi Agung Sedayu telah berhasil membuat cara-cara dan unsur-unsur tersendiri karena ketekunannya membuat gambar-gambar di atas rontal, sehingga Sono Keling yang dengan tatak berani melawan Widura kini terpaksa bertempur dengan memeras segenap ilmu yang dimilikinya. Di induk pasukan, Tohpati pun mengalami banyak kesulitan, apalagi setelah Untara dapat melepaskan segenap perhatiannya atas sayap kanannya yang agak mengalami kesulitan. Kini sayap itu telah menjadi mantap kembali, karena itu ia tinggal memusatkan perhatiannya kepada Tohpati dan induk pasukannya. Namun Sonya di sisi kiri dan Swandaru di sisi kanan ternyata banyak membantunya, memperingan tekanan-tekanan yang langsung ke pusat pasukannya. Apalagi di sayap kiri, Widura telah mencoba mempengaruhi seluruh medan lewat sayapnya. Dikerahkannya kekuatan sayapnya untuk mendesak semakin maju. Kemenangan yang dicapainya diharapkannya dapat langsung menimbulkan pengaruh pada induk pasukan lawan. Dan lebih-lebih bagi Tohpati sendiri, menurut perhitungan Widura, kini telah sampai saatnya Tohpati mengalami kesulitan yang sama seperti yang dialami oleh Untara di permulaan peperangan ini. Sekali-sekali terdengar di induk pasukan, Tohpati menggeram sambil menggeretakkan giginya. Kemarahannya telah memuncak sampai ke ujung ubun-ubunnya. Tetapi ia tidak mau hangus terbakar oleh kemarahannya. Karena itu, ia masih mempergunakan segenap kesadaran serta perhitungan. Ia harus bertahan sampai matahari terbenam, meskipun seandainya harus menarik mundur pasukannya beberapa langkah untuk beberapa kali. Tetapi ia harus memelihara agar pasukannya tidak terpecah, sebab dengan demikian maka akan hilanglah gairah segenap anak buahnya. Hati mereka akan berkeriput sekecil hati tikus. Apapun yang akan dilakukan besok, apabila hati anak buahnya masih tetap terpelihara seperti hari ini, maka kemungkinan-kemungkinan lain masih akan terjadi. Namun ia masih harus menghadapi kenyataan. Pasukan Pajang dan Sangkal Putung mendesaknya seperti prahara. Ki Sumangkar yang melihat kekalahan-kekalahan yang semakin lama semakin sering menjadi kehilangan segenap keraguan-raguannya. Bara yang menyala di dalam dadanya terasa menjadi semakin panas dan tiba-tiba terdengar ia bergumam, "Tahanlah sesaat, Nger. Mudah-mudahan aku akan dapat membantumu."
Kata-kata Ki Sumangkar itu seakan-akan merupakan sebuah perintah bagi dirinya sendiri. Tiba-tiba terasa darahnya bergolak. Usianya yang sudah lanjut itu sama sekali tidak berpengaruh atas ilmu dan ketangkasannya. Bahkan semakin tua ilmunya menjadi semakin masak dan segala geraknya menjadi semakin mapan. Demikianlah dengan sigapnya Ki Sumangkar meloncat turun dari bongkahan tanah padas. Kemudian diamat-amati tongkatnya sambil bergumam kepada diri sendiri. Masa itu datang kembali. Dan kepada tongkatnya ia berkata, "Kau sudah terlalu lama beristirahat. Marilah kita bekerja kembali. Aku tidak akan membawa bertempur melawan kelinci-kelinci yang tidak berdaya dari Sangkal Putung dan Pajang. Pekerjaanmu hanya mempengaruhi tekad dan gairah peperangan itu. Tolonglah aku, karena aku terpaksa menyingkirkan Angger Untara." Ki Sumangkar itu kemudian mengangkat wajahnya. Di berbagai tempat di lekukan-lekukan tanah yang dalam masih dilihatnya air yang tergenang sisa hujan semalam. Meskipun karena panas yang terik di sana sini tampak debu yang berhamburan. "Maafkan aku, Angger Untara," desisnya. "Aku terpaksa melakukannya." Ki Sumangkar itu kemudian menggigit bibirnya, seolah-olah ia sedang mengusir perasaan lain yang mengganggunya. Kemudian dengan dada tengadah ia melangkah menuju ke arena peperangan. Namun tiba-tiba langkah orang tua itu terhenti. Lamat-lamat ia mendengar orang memanggilnya, perlahan-lahan seperti sebuah bisikan. "Adi Sumangkar, Adi, berhentilah sebentar." Langkah Ki Sumangkar tertegun, dipalingkannya wajahnya, dan ia benar-benar terkejut ketika dilihatnya seseorang duduk di bawah sebuah gerumbul kecil di samping bongkahan tanah padas tempatnya berdiri menyaksikan peperangan itu. Tetapi Ki Sumangkar itu pun telah menyimpan pengalaman yang banyak sekali di dalam dirinya, sehingga sesaat kemudian ia sudah berhasil menguasai dirinya. Bahkan sambil tersenyum ia menjawab, "Ah, aku terkejut mendengar sapa Kisanak." Orang itu mengangguk. "Maafkan kalau aku mengejutkanmu. Bukan maksudku berbuat demikian, sehingga karena itu aku menyapamu perlahan-lahan." Ya, kau sudah berhati-hati. Tetapi orang-orang tua seperti aku ini memang mudah menjadi terkejut. Bukankah begitu?" Orang itu pun tersenyum. Orang itu pun sudah setua Ki Sumangkar, bahkan setahun 2 tahun di atasnya. Sambil tersenyum ia menjawab, "Benar, kau benar, Adi. Orang-orang tua mudah benar menjadi terkejut." Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Apakah Kisanak memerlukan aku?" "Ya," sahut orang itu. "Aku ingin mempunyai seorang kawan untuk melihat peperangan itu." "Baik," jawab Ki Sumangkar. "Aku akan mengawanimu. Tetapi biarlah aku melihatnya dahulu dari dekat. Nanti aku akan segera kembali." Orang tua itu menggeleng. Sambil masih duduk bersandar sebongkah padas ia menggeleng. "Jangan nanti, dan sebaiknya Adi tidak usah pergi ke arena. Bukankah di sana tempat anak-anak muda saling menyombongkan kecakapan mereka memainkan senjata? Sama sekali bukan tempatnya orang-orang tua seperti kita." Dada Ki Sumangkar berdesir. Sebagai seorang yang telah cukup makan asin pahit penghidupan, segera ia menyadari maksud kata-kata itu. Karena itu maka kemudian ia pun tersenyum. Ia berdiri menghadap orang yang duduk bersandar padas itu. Perlahan-lahan ia mengangguk-angguk sambil tersenyum. Senyumnya membayangkan tanggapannya atas orang itu.
Ki Sumangkar itu pun segera mengerti siapakah yang duduk di hadapannya. Orang itu pasti seorang yang pilih tanding, sehingga Ki Sumangkar sama sekali tidak mengetahui kehadirannya. Sikapnya dan kata-katanya yang tenang meyakinkan, sorot matanya yang tajam menembus langsung ke pusat jantungnya. Dan ternyata sesaat kemudian, Ki Sumangkar segera mengetahui, meskipun ia belum pasti, tetapi tidak ada orang lain yang dapat disangkanya, orang yang duduk di hadapannya itu. Sehingga karena itu maka segera ia berkata, bukankah Kakang yang menamakan diri Kiai Gringsing? Orang itu mengangguk sambil tertawa kecil, katanya, dari mana Adi tahu tentang aku? Oh, sahut Ki Sumangkar. Bukankah kita pernah bertemu? Bukankah Kiai pernah mengunjungi daerah ini bersama dua orang murid Kakang selagi aku sedang bermain-main dengan Ki Tambak Wedi bersama muridnya yang bernama Sidanti? Orang tua itu yang sebenarnya adalah Kiai Gringsing tertawa pula, katanya, benar, ingatanmu baik sekali Adi. Ternyata meskipun saat itu malam tidak terlalu terang, kau masih juga dapat mengenal aku. Ki Sumangkar tertawa pula, namun hatinya berdebar-debar menghadapi persoalan yang tiba-tiba saja tumbuh. Sudah tentu Kiai Gringsing akan berbuat sesuatu apabila ia benar-benar akan terjun ke dalam arena. Karena itu, maka ia harus menentukan suatu sikap untuk mengatasi setiap perkembangan keadaan. Tanpa sesadarnya, tiba-tiba ia berpaling ke arah peperangan yang masih saja berkobar dengan dahsyatnya. Sekali lagi dadanya berdesir. Ia melihat beberapa bagian dari gelar di Radameta telah terdesak mundur. Gelar perang yang tangguh itu benar-benar sudah berada dalam bahaya. Kiai, berkata Ki Sumangkar itu kemudian, aku tidak banyak mempunyai waktu. Apakah Kiai tidak berkeberatan apabila Kiai duduk di sini sebentar? Aku akan pergi ke arena itu, ikut serta dengan anak-anak Jipang bermain-main senjata. Ah, sahut Kiai Gringsing perlahan-lahan. Sudahlah, jangan melelahkan diri sendiri. Marilah duduk di sini. Kita lihat pertunjukan itu. Kau aneh Kiai, berkata Ki Sumangkar. Pertunjukan itu terlalu menjemukan bagiku. Apakah tidak demikian bagimu? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ia melihat Ki Sumangkar berdiri tegak seperti sebatang tonggak yang kokoh. Karena itu maka perlahan-lahan orang tua itu pun berdiri. Banyak hal yang dapat terjadi menilik sikap Ki Sumangkar itu. Apakah yang akan kau lakukan atas permainan yang menjemukan itu? Bertanya Kiai Gringsing. Ki Sumangkar terdiam sesaat. Sekali lagi ia berpaling. Dan sekali lagi ia melihat pasukan Jipang yang terdorong mundur beberapa langkah. Kiai Gringsing, berkata Ki Sumangkar, aku adalah seorang bawahan dari Macan Kepatihan. Apakah aku akan dapat berdiam diri melihat pertempuran itu? Ternyata Angger Untara memiliki kecemerlangan rencana untuk menghadapi Macan Kepatihan. Sebelum ini, aku mengagumi ketangguhan dan ketangkasan pasukan Jipang di bawah pimpinan Tohpati. Namun ketika aku melihat cara yang ditempuh dan perhitungan-perhitungan yang matang dari Angger Untara, maka aku benar-benar menundukkan kepala untuk itu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, sahutnya. Lalu, bagaimana sekarang?
Aku harus ikut dalam permainan itu. Kiai berkeberatan. Oh, tidak. Tentu tidak. Adalah menjadi kewajibanmu untuk melakukannya. Bukankah kau seorang prajurit? Ki Sumangkar menjadi bimbang mendengar jawaban itu. Ia tidak dapat mengerti kenapa Kiai Gringsing seakan-akan membiarkan untuk berbuat sesuatu atas pertempuran itu. Namun Ki Sumangkar bukan anak-anak yang mudah terpedaya oleh ucapan-ucapan yang meragukan. Karena itu, maka ia tidak akan dapat mempercayainya seandainya Kiai Gringsing dengan sukarela membiarkannya masuk ke dalam arena. Meskipun demikian katanya, "Terima kasih Kiai, agaknya Kiai akan bersabar menunggu aku kembali dari arena." "Nanti dulu Adi," sahut Kiai Gringsing. Ki Sumangkar tertegun sejenak. Tetapi ia sebelumnya telah memperhitungkannya bahwa pekerjaannya akan bertambah berat. Ia tidak akan begitu saja dapat hadir di dalam peperangan itu, apalagi memusnahkan Untara selagi Kiai Gringsing masih berada di tempat itu. "Jangan tergesa-gesa. Waktuku hanya sedikit, Kakang. Lihatlah, pasukan Jipang telah terdesak jauh ke belakang garis benturan antara kedua gelar itu." "Belum, Adi. Mereka sekarang berada pada garis yang terjadi pada saat kedua pasukan itu berbenturan. Kau hanya melihat pasukan Jipang terus-menerus mundur. Tetapi aku melihat sejak pertempuran itu terjadi. Mula-mula pasukan Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putunglah yang terdesak sampai jauh ke belakang garis itu. Sekarang mereka mendesak maju, namun belum terlalu jauh melampaui garis benturan itu." "Oh, agaknya kau lebih dahulu sampai ke sini, Kiai." "Aku melihat sejak peperangan itu mulai, sejak pasukan Jipang muncul dari balik pepohonan hutan dengan panji-panji kebesaran, rontek dan umbul-umbul yang megah itu. Aku melihat pasukan Pajang dan anak-anak Sangkal Putung dari arah yang lain dengan ketiga panji-panji yang mereka agung-agungkan. Dan aku melihat bagaimana mereka berbenturan." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kalau demikian, kau melihat kedatanganku pula, Kakang?" "Ya, aku melihat kau berdiri di sini. Sekali-kali kau meloncat naik ke atas tanah padas itu. Sekali-kali kau meloncat turun. Aku tidak akan mendekatimu kalau aku tidak tertarik pada tongkat yang kau bawa itu. Tongkat itu mirip benar dengan tongkat macan kepatihan." Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya, tongkat ini memang mirip dengan tongkat Anggir Tohpati." "Apakah Tohpati membagikan tongkat semacam itu kepada para prajuritnya?" Ki Sumangkar menarik alisnya, namun demikian ia tersenyum. Jawabnya, "Pertanyaanmu membingungkan, Kiai. Baiklah, aku mencoba menjawabnya. Tongkat ini adalah ciri-ciri perguruan Kedung Jati. Aku kira Kiai sudah mengetahuinya pula." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya," sahutnya, "Macan Kepatihan adalah murid Kimantahun, saudara seperguruanmu." "Tepat. Bukankah wajar kalau aku membantunya? Selain paman gurunya, aku adalah prajurit Jipang pula." "Sudah aku katakan bahwa adalah kewajibanmu membantu Anggir Tohpati. Namun aku ingin memberitahukan pula kepadamu, kalau Tohpati itu murid kakak seperguruanmu, maka Untara adalah kakak dari muridku." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kemungkinan yang ada di hadapannya, namun ia masih tersenyum. Katanya,
Kalimat yang disilang balikkan membingungkan Kiai. Tidak terlalu sulit, jawab Kiai Gringsing sambil tersenyum pula. Angger Tohpati adalah murid dari kakak seperguruanku. Jelas. Ya, aku tahu. Kalau demikian, maka kewajibanmu atas Angger Tohpati tidak akan jauh berbeda dari kewajibanku atas Angger Untara, berkata Kiai Gringsing pula. Namun, aku tetap berdiam diri melihat Angger Untara terdesak dengan sengitnya sebelum laskar cadangan itu datang. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Semuanya sudah pasti baginya, tak ada jalan lain. Karena itu, maka lebih baik segala sesuatunya segera terjadi daripada masih harus menunggu perkembangan yang kecil sekali kemungkinannya. Karena itu maka katanya, ada sesuatu yang berbeda, Kiai. Aku prajurit Cipang. Apakah Kiai prajurit Pajang atau Laskar Sangkal Putung? Seandainya demikian, maka kita berbeda pendirian. Mungkin Kiai dapat berdiam diri terhadap Untara, tetapi aku tidak akan dapat berbuat demikian. Aku harus menyingkirkan Angger Untara. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Ki Sumangkar dengan tajamnya. Namun sekali-sekali ia berpaling memandangi arena pertempuran pula. Ia tahu benar bahwa Ki Sumangkar tidak akan dapat dicegahnya dengan kata-kata. Tetapi ia masih ingin mencoba untuk memperpanjang waktu, sehingga Ki Sumangkar akan terlambat. Kiai Gringsing itu pun melihat pula bahwa pasukan Cipang sudah semakin lemah dan terus-menerus terdesak mundur. Maka katanya sambil tersenyum, "Jangan begitu, Adi. Jangan berkata sekeras itu. Bukankah kita yang tua-tua ini sudah tidak pantas ikut bermain-main dengan senjata? Sebaiknya kita duduk saja di sini sambil melihat kalau Adi setuju. Marilah kita bertaruh. Siapakah yang akan menang?" "Apakah yang akan kita pertaruhkan?" bertanya Ki Sumangkar. "Apakah Kiai mempunyai barang-barang berharga?" "Apa saja yang dapat kita pertaruhkan," sahut Kiai Gringsing. "Ikat kepala, kain panjang kita, atau timang kita." "Bagaimana kalau aku usulkan, Kiai?" berkata Ki Sumangkar. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, "Boleh, barangkali Adi mempunyai usul yang baik." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, "Taruhan kita adalah anak-anak muda itu, Macan Kepatihan dan Untara." "Heh?" bertanya Kiai Gringsing sambil mengusap keningnya. "Bagaimana mungkin kalau kita mengadu ayam, maka mereka adalah ayam jantan kita masing-masing?" "Permainannya lah yang harus kita tentukan," potong Ki Sumangkar. "Oh," Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ki Sumangkar sudah tidak akan dapat diperlunak lagi. Ternyata orang itu berkata, "Marilah kita berlomba, bukan hanya sekedar membuat taruhan." "Apakah perlombaan itu?" "Kita berlomba lari sampai ke arena," ajak Ki Sumangkar. Kiai Gringsing menggeleng. "Aku bukan seorang pelari, tetapi kalau Adi akan berlari, mungkin aku akan mencoba menangkap ujung kainmu." Orang-orang tua itu sudah sampai pada kemungkinan terakhir menyelesaikan soal mereka dengan cara yang tak mereka kehendaki. Tetapi mereka tidak akan dapat berbuat lain. Mereka ternyata telah berada dalam puncak kemungkinan itu. "Kiai Gringsing," berkata Ki Sumangkar kemudian, "Kiai telah pernah melihat aku bermain-main melawan Ki Tambakwedi, tetapi aku belum pernah melihat
bagaimana Kiai melontarkan kaki. Karena itu, maafkan aku. Aku akan mulai dengan usulku. Terserahlah kepada Kiai, apakah Kiai akan turut serta berlomba lari atau tidak. Ki Sumangkar tidak menunggu jawaban lagi. Segera ia melontar surut sambil memutar tubuhnya. Ia mengharap Kiai Gringsing akan meloncat mencegatnya. Tetapi Ki Sumangkar menjadi kecewa. Kiai Gringsing belum beranjak dari tempatnya. Katanya, "Apakah aku harus mengejarmu?" Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam sambil menahan gelora di dadanya. Ia bertanya, "Kenapa Kiai tidak mengejar aku dan menangkap kainku seperti kata Kiai?" "Aku akan mencobanya kalau kau betul-betul telah mulai dengan lomba itu." Desis Ki Sumangkar. Ia menjadi jengkel melihat ketenangan Kiai Gringsing. "Kiai yakin benar akan perhitungan Kiai. Aku pasti tidak akan berlari terus meninggalkan Kiai dengan membiarkan diriku membelakangi Kiai. Begitu, aku tidak akan membiarkan punggungku tersentuh oleh tangan Kiai. Karena itu, Kiai tidak perlu mengejar aku. Tetapi bagaimana seandainya aku membuat perhitungan pula bahwa Kiai tidak akan mengejar dan mencegat aku? Lalu aku benar-benar berlari ke arena yang semakin parah bagi Jipang itu." "Adi," berkata Kiai Gringsing, "sebenarnya apa yang akan kita lakukan itu tidak akan ada gunanya. Seandainya kita membuat permainan sendiri, maka permainan kita tidak akan mempengaruhi pertempuran itu. Betapapun lemahnya satu di antara kita, tetapi kita pasti akan memerlukan waktu. Dan lihatlah kini, betapa Laskar Jipang telah terdesak semakin jauh." Dada Ki Sumangkar bergetar mendengar kata-kata Kiai Gringsing itu. Ia dapat mengerti dan ia sependapat pula. Menurut perhitungan, seandainya Kiai Gringsing memiliki ilmu yang tidak terpaut banyak daripadanya, maka waktu yang diperlukan pasti akan lebih banyak dari waktu yang diperlukan oleh pasukan Pajang untuk memecah barisan macan kepatihan. Tetapi kadang-kadang perasaan seseorang tidak sejalan dengan pikirannya. Meskipun Ki Sumangkar menyadarinya, namun apakah ia akan duduk diam dan menonton pasukan Jipang terpecah belah tanpa berbuat sesuatu? Dan benarkah bahwa Kiai Gringsing memiliki ilmu yang cukup baik untuk bertahan cukup lama? Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.